Perjalanan dilanjutkan kembali. Cuaca semakin dingin. Faisal menyuruh adiknya untuk mengenakan jaket. Acong sepertinya sudah biasa dengan cuaca seperti ini. Walaupun hanya mengenakan kaos, Acong sama sekali tidak kedinginan. Di tengah-tengah perjalanan, Acong mendengar suara wanita yang berbisik di belakangnya. "Acong!" desis wanita itu. Sontak saja Acong berhenti lalu menoleh ke arah Nurul. "Kenapa?" tanya Acong. "Kenapa? Kenapa ya?" Nurul malah balik bertanya. "Tadi ada yang manggil nama aku," kata Acong. "Salah dengar kali. Ya udah, lanjut aja," sahut Faisal dari belakang. Medan semakin curam. Acong mengeluarkan sebuah tali berwarna putih dari dalam tasnya. "Kalian pegang ini," perintah Acong. "Buat apa?" tanya Nurul. "Biar gak ada yang hilang. Kita semakin masuk ke wilayah hutan lebat," jawab Acong. Mereka bertiga saling memegang tali. Tak lama kemudian Faisal minta berhenti. "Aku sakit perut nih, boleh buang air besar gak, Cong?" tanya Faisal sambil meringis memegangi perutnya. "Ya udah kesana aja, ke semak-semak aja kak," kata Acong. Faisal pun berlari ke semak-semak dengan membawa botol air minum. Tinggallah Acong dan Nurul. Mereka berdua sama-sama diam. Sebenarnya Acong masih takut dengan apa yang dilihatnya barusan. Wajah Nurul begitu datar dan menakutkan. 20 menit berlalu tapi Faisal tak kunjung muncul. Acong benar-benar heran. Kenapa buang air besar lama sekali? Karena bosan menunggu, Acong menghampiri semak-semak tempat Faisal buang air besar. Namun ternyata Faisal tidak ada di sana. Sontak Acong pun panik. Dia lalu menggerakkan cahaya senternya ke sembarang arah sambil berteriak memanggil nama Faisal. Dan tanpa disengaja, cahaya senternya menyinari 3 sosok manusia yang sedang berjalan ke timur. Tak salah lagi, itu adalah Faisal. Sedangkan 2 orang lainnya adalah sosok yang menyerupai Acong dan Nurul. Sambil berteriak, buru-buru Acong lari mengejar Faisal. "Kak Faisal!" teriak Acong sangat kencang hingga membuat Faisal menoleh kepadanya. Dari kejauhan Faisal tampak bingung sebab dia melihat 2 sosok Acong sekaligus. "Kak, kembali kak, jangan terpengaruh, itu lelembut gunung ini." Acong semakin mendekat. Dia mengambil batu sebesar genggaman tangannya. "Lihat ini," kata Acong sambil melemparkan batu itu ke arah sosok lelembut. Dan batu itu pun menembus tubuh mereka seperti menembus kabut. Kedua sosok yang menyerupai Acong dan Nurul kemudian masuk ke dalam kegelapan. Mereka menghilang begitu saja. Sedangkan Faisal masih terheran-heran dengan apa yang dilihatnya barusan. Hampir saja dia dibawa oleh lelembut gunung karang. Mungkin karena Faisal buang air besar sembarangan di gunung ini. Jadinya jin penghuni gunung ini marah kepada Faisal. Untung saja Acong segera datang dan menyadarkan Faisal. Setelah itu Acong menuntun Faisal untuk pergi dari sana. "Ada apa bang?" tanya Nurul. Dia juga panik karena barusan mendengar si Acong berteriak memanggil nama Faisal. "Gak ada apa-apa dek, ayo kita pergi dari sini," jawab Faisal dengan ekspresi wajah yang tampak panik. Malam kini semakin larut. Mereka akhirnya tiba di pos 1. Di sana ada sebuah gubuk kecil yang ukurannya hanya muat untuk 2 orang saja. "Punten," ucap Acong sambil mengetuk pintu gubuk. Di dalam gubuk ada seorang laki-laki tua yang sedang duduk bersila. Lelaki itu mengenakan baju dan celana panjang warna hitam. "Mangga," jawab laki-laki tua sambil menoleh kepada Acong. Suaranya terdengar serak dan berat. "Bah, kalau boleh kami ingin numpang menginap di area sini," kata Acong dengan sangat sopan. "Silakan saja, asal jangan berisik," ujar lelaki tua itu dari dalam gubuknya. Acong pun berterima kasih kepada lelaki tua itu. Mereka pun lalu mendirikan sebuah tenda tepat di dekat gubuk itu. Belum sempat Acong mendirikan tenda, tiba-tiba Abah Munjid keluar dari dalam gubuknya. Ekspresi wajahnya tampak panik. Nafas Abah terengah-engah seperti habis dikejar-kejar setan. Dia juga menatap Nurul dengan tatapan tajam. "Pergi kalian semua dari sini,"
Entah apa yang terjadi, Abah malah mengusir mereka. "Bah, maaf, ada apa?" tanya Acong sambil mengerutkan keningnya. "Wanita itu terkutuk," tunjuk Abah Munjid kepada Nurul. Faisal tidak terima adiknya dikatakan terkutuk. Dia pun langsung menarik lengan Nurul dan pergi dari sana. Tanpa memperdulikan Abah Munjid, buru-buru Acong mengejar mereka. "Kita nyari tempat kemah yang lain aja," kata Faisal dengan nada yang kesal. Mereka pun akhirnya menjauh dari pos 1 untuk mencari tempat berkemah. Dan tak lama kemudian Acong berhasil menemukan lokasi yang permukaan tanahnya datar. Dan mereka pun mendirikan tenda di sana. Faisal dengan cekatan membantu Acong. Tak sampai 20 menit tenda itu pun jadi. Acong tidur di samping kanan Faisal, sedangkan Nurul tidur di samping kirinya Faisal. Singkat cerita, sekitar jam 1 dini hari, Acong terbangun karena mendengar suara orang di luar tenda. Suara itu terkesan seperti suara orang yang sedang sholat. Allahu Akbar. Itu suara Nurul yang terdengar begitu lirih. Dari dalam tenda, Acong melihat dengan jelas bayangan seorang wanita yang sedang sholat di luar. Dia menoleh ke arah samping Faisal dan tak ada Nurul di sana. Yang sedang sholat di luar itu pastilah si Nurul. Lantaran saking ngantuknya, Acong lantas tidur kembali. Namun sebelum terlelap, Acong mendengar suara Nurul berubah menjadi suara lelaki tua yang begitu menggema. Allahu Akbar. Suara itu terdengar lirih dan berat. Acong kemudian bangkit. Kini dia dalam posisi duduk. Diperhatikannya bayangan wanita itu yang mengenakan mukena sedang dalam posisi ruku. Karena penasaran, pelan-pelan Acong merayap mendekati pintu tenda. Dia membuka sedikit kain tenda, tapi anehnya sosok wanita yang sedang sholat tadi malah menghilang entah kemana. "Cari saya ya?" Entah dari mana datangnya, Nurul tiba-tiba duduk di dalam tenda. Dia masih memakai mukena. Wajahnya sangat pucat. Kedua bola matanya hitam semua. Melihat wajah Nurul yang menakutkan, seketika saja Acong kencing di celana. Dia ingin teriak tapi tidak bisa. Suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Dan seketika itu juga Faisal terbangun dari tidurnya. Ia kemudian melihat wajah Nurul adiknya sudah sangat pucat. Kemudian Faisal menepuk pundak Nurul dan seketika tubuh Nurul menjadi lunglai dan tergeletak di dalam tenda. Acong dan Faisal segera merebahkan tubuh Nurul yang pingsan itu. Waktu kala itu menunjukkan jam 2 dini hari. Dan setelah kejadian itu terdengar suara langkah kaki dari luar tenda. "Bang, ada orang," ucap Acong pada Faisal. Karena penasaran, mereka berdua pun akhirnya mencoba mengintip dari luar tenda untuk melihat siapa yang ada di luar. Dan tampaklah seorang laki-laki yang kisaran umurnya sekitar 30 tahunan sedang berdiri tak jauh di depan tenda mereka. Entah siapa laki-laki itu. Acong yang notabene orang kaki Gunung Karang tidak pernah melihat orang itu di kampungnya. Dan tiba-tiba saja sosok laki-laki itu pun berkata, "Tolong buka pintu tendanya." Dengan perasaan ragu, Acong kemudian membuka pintu tenda. Iya pak, ada apa ya?" jawab Acong. "Sedang apa kalian di sini? Apa yang kalian cari? Dan siapa perempuan yang terbaring itu?" tanya laki-laki itu. "Oh, itu adik saya pak," Faisal yang menjawab. "Memangnya adik kamu kenapa?" "Adik saya sering kesurupan. Sudah 2 tahun ini adik saya seperti itu. Dan saya berencana membawa adik saya ke puncak Gunung Karang untuk mandi di Sumur 7. Ya, dengan harapan adik saya bisa sembuh pak," jelas Faisal panjang lebar. Acong dan Faisal tetap waspada kepada laki-laki itu. "Ya sudah, sini mana adikmu, saya bisa bantu," ucap lelaki itu. "Maaf sebelumnya, bapak ini siapa ya?" tanya Faisal sambil menghadang laki-laki itu. "Saya Jumani, saya juga mau naik ke puncak Gunung Karang. Kamu gak perlu khawatir, sedikit banyaknya saya punya ilmu dan ngerti soal beginian," jelas laki-laki itu. "Maaf ya pak, terima kasih sebelumnya, tapi sepertinya gak perlu. Karena adik saya ini kesurupannya udah gak wajar," jelas Faisal. Namun tanpa disuruh, laki-laki itu langsung merapalkan mantra.
Dan di saat laki-laki itu selesai membaca mantra, tiba-tiba saja Nurul sadarkan diri. Melihat itu, Acong dan Faisal mulai percaya jika laki-laki itu bukanlah orang sembarangan. "Jika adikmu ingin sembuh, mari ikut dengan saya. Kalian tidak harus ke puncak Gunung Karang. Aku punya tempat yang bisa menyembuhkan orang-orang yang ketempelan seperti ini," jelas laki-laki itu. Entah kenapa Faisal jadi percaya dan menuruti ucapan laki-laki itu. Malam itu juga mereka membawa Nurul dan mengikuti langkah laki-laki itu masuk ke dalam semak-semak. Jalur tersebut bukanlah jalan setapak atau jalur pendakian pada umumnya. Jalan ini seperti jalan yang sangat jarang dilewati oleh manusia. Dan tak lama kemudian sampailah mereka di sebuah tempat. Terlihat di sana terdapat bangunan yang menyerupai rumah panggung. Sontak Acong yang notabene adalah orang asli kaki Gunung Karang dibuat terheran-heran. Baru kali ini dia melihat ada bangunan rumah di Gunung Karang. Kemudian laki-laki itu membawa mereka bertiga masuk ke dalam rumah tersebut. Ketika memasuki rumah itu, mereka pun kaget. Karena rumah itu tampak seperti rumah pada umumnya yang di dalamnya lengkap dengan berbagai perabotan yang tersusun dengan rapi dan bersih. Laki-laki itu pun bertingkah layaknya tuan rumah di situ. Dia pergi ke dapur dan kembali dengan membawakan kami bertiga satu teko air berwarna keemasan beserta 3 buah gelas. Setelah mempersilahkan kami bertiga untuk minum, laki-laki itu pergi ke sebuah kamar. Entah apa yang ia lakukan. Dan tak lama kemudian Jumani keluar dari kamar itu dengan membawakan nampan berisikan sesajen. Sesajen itu terdiri dari beberapa buah-buahan, kemenyan, dan rokok kretek. "Maaf Pak, ini tuh rumah siapa ya?" tanya Acong pada Jumani. "Oh, ini rumah saya. Dulunya saya memang tinggal di Gunung Karang. Tapi sekarang saya sudah punya rumah di kota. Tapi sesekali saja saya ke sini. Oh ya, adikmu ini ketempelan jin yang ilmunya sangat tinggi dan dia sangat jahat. Dan ini adalah sesajen yang biasa saya sediakan untuk mengusir makhluk halus," jelas Jumani. Faisal yang seakan terhipnotis menurut saja apa yang dikatakan Jumani. "Lalu, apa yang harus kami lakukan, Pak?" tanya Faisal. Jumani pun kemudian mengambil sebuah pisang yang terdapat di atas sesajen itu dan memberikan pisang tersebut kepada Nurul. "Makan pisang ini, nanti jin tersebut pasti keluar dari tubuhmu." Namun Nurul masih terdiam sambil menatap laki-laki itu dengan penuh ragu. "Sudah, cepat dimakan," ucap Jumani. "Udah dek, makan aja. Sini kakak bukain pisangnya," desak Faisal pada adiknya. Faisal kemudian menyodorkan pisang yang telah dikupas kulitnya kepada Nurul. Dengan perlahan dan ragu, Nurul pun mulai memakannya. Tanpa mereka tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Faisal sepertinya sudah pasrah dan percaya kepada Jumani. Padahal ia baru saja mengenalnya. Tapi asalkan adiknya bisa sembuh, apapun akan ia lakukan. Setelah pisang itu dimakan Nurul, mereka semua kembali berbincang-bincang ngobrol ngalor ngidul. Hingga tanpa terasa rasa kantuk pun tiba dan mereka semua tertidur begitu saja. Singkat cerita, keesokan harinya setelah mereka terbangun, mereka bertiga tidak melihat keberadaan Jumani. Faisal berpikir mungkin saja Jumani sudah pergi mendaki ke puncak Gunung Karang sendirian. Dan setelah berdiskusi, mereka bertiga pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan untungnya Acong masih hafal jalur pendakian dari lokasi tempat mereka berada saat ini. Pagi itu kondisi Nurul terlihat mulai membaik. Tapi hal itu tidak membuat Faisal membatalkan rencana awalnya untuk membawa Nurul ke puncak Gunung Karang dan mandi di Sumur Tujuh. Siapa tahu mimpi Faisal itu benar dan bisa menyembuhkan adiknya dari gangguan makhluk halus. Tak lama setelah meninggalkan rumah itu, mereka bertiga kembali melihat jalur pendakian lagi. Mereka terus melakukan perjalanan menyusuri jalur pendakian hingga akhirnya mereka tiba di puncak pukul 8 pagi. Kondisi di puncak Gunung Karang pagi ini cukup ramai oleh orang yang ingin berziarah di sana. Mayoritas yang berkunjung ke sini adalah para santri, karena terlihat dari pakaiannya yang mereka pakai. Bukan seperti pakaian para pendaki pada umumnya. Sesampainya di Sumur Tujuh, Faisal terlihat bingung bagaimana caranya memandikan adiknya. Akhirnya dia pun memilih salah satu sumur kemudian mengguyurkan air dari sumur itu ke tubuh adiknya. Nurul yang dimandikan hanya terdiam.
Akhir-akhir ini sikap Nurul lebih banyak diam. Dia hanya menuruti saja apa yang kakaknya lakukan. Setelah selesai dimandikan, Nurul kemudian memasuki sebuah bilik untuk mengganti pakaiannya yang basah. Setelah mengganti pakaian, mereka sempatkan berdoa terlebih dahulu. Dan setelah berdoa, perjalanan turun pun dimulai. Selama perjalanan turun tidak ada keanehan atau keganjilan apapun yang mereka hadapi. Semuanya baik-baik saja. Sampai di sebuah jalan yang sangat sepi tanpa adanya para pendaki yang lalu lalang. Tiba-tiba Faisal melihat sosok seorang laki-laki yang sedang digandeng oleh seorang perempuan yang berpakaian ala sinden. "Cong, Acong, itu siapa?" tanya Faisal pada Acong. Sontak Acong pun segera mengalihkan pandangannya ke arah yang ditunjuk oleh Faisal. Dari kejauhan, mereka melihat sosok laki-laki itu berjalan ke arah barat sembari digandeng oleh wanita cantik yang berpakaian sinden itu. Sontak bulu kuduk mereka langsung berdiri, karena mana mungkin ada orang yang berpakaian ala sinden di tengah hutan seperti ini. "Udah yuk, cepetan jalan, ini gunung udah makin angker aja," ajak Acong pada Faisal. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan menyusuri jalan setapak menuruni gunung ini. Namun nasib malang menimpa Acong setibanya mereka sampai di pos 1. Tiba-tiba saja Acong terjatuh tergelincir hingga menyebabkan kakinya terkilir. Jelas Acong meringis kesakitan dan ia tidak mampu lagi untuk berdiri. Dalam kondisi seperti itu, Faisal kebingungan dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Namun di tengah situasi seperti itu, tiba-tiba saja Nurul jongkok tepat di hadapan Acong dan menyentuh kaki Acong yang terkilir. Anehnya dalam sekali usapan oleh Nurul pada kaki Acong, rasa sakit yang dirasakan hilang seketika. Aneh memang, Faisal hanya terdiam dan tak mengerti mengapa adiknya seperti memiliki kekuatan gaib. Dan memang benar, Acong merasa kakinya sudah seperti sedia kala, dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan turun. Di tengah perjalanan turun, Faisal melihat kawanan monyet yang bertengger di atas pepohonan. "Dek, lihat deh, ada kawanan monyet itu," ucap Faisal pada Nurul. Nurul pun langsung mengalihkan pandangannya ke kawanan monyet itu. Kemudian Nurul menatap Faisal, kemudian berkata, "Itu bukan monyet, Kak. Itu adalah anak-anak kecil yang ditumbalkan oleh orang tuanya sendiri karena orang tuanya melakukan pesugihan," ucap Nurul pada Faisal. "Halah, kamu ini dek, ngada-ngada aja," jawab Faisal sambil tertawa. Faisal tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nurul karena pikir Faisal itu terlalu mengada-ngada. "Jadi kakak gak percaya?" tanya Nurul. "Ya iyalah dek, masa percaya sama gituan?" jawab Faisal. "Sini kak, aku tunjukin biar kakak lihat sendiri," ucap Nurul sambil tiba-tiba mengusap wajah Faisal kakaknya. Dan benar saja, di saat Faisal membuka mata setelah diusap wajahnya oleh Nurul, monyet-monyet yang tadinya bergelantungan di atas pohon kini berubah menjadi anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu terlihat menangis sambil berteriak meminta pulang. Benar kata Nurul, bahwa anak itu adalah korban pesugihan dari orang tua mereka sendiri. Memang ada sebagian cerita yang menyebutkan jika seorang ingin kaya dengan melakukan pesugihan, maka mereka harus menumbalkan anak-anak mereka untuk dijadikan sekawanan binatang. Singkat cerita, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan turun hingga sampailah mereka di perbatasan pendakian. Tapi anehnya, Nurul malah berhenti di perbatasan itu. "Loh, kenapa berhenti? Ada apa, Dek?" tanya Faisal pada Nurul. Bukannya menjawab, Nurul malah nangis sesenggukan. "Adek kenapa nangis?" Faisal mulai keheranan. Nurul kemudian berdiri dan melangkah maju melewati perbatasan pendakian tersebut. Dan hal yang di luar dugaan pun terjadi. Saat kaki Nurul melewati perbatasan pendakian itu, tiba-tiba saja kaki Nurul melepuh. Sontak Acong dan Faisal kaget karena apa yang terjadi pada Nurul ini sudah di luar nalar manusia. "Dek, kamu kenapa?" ucap Faisal sambil mengguncangkan tubuh Nurul. Namun respon Nurul hanya diam saja. Dan tak lama kemudian Nurul menatap wajah Faisal sambil kemudian berkata, "Kak, aku gak bisa keluar dari gunung ini. Aku sudah jadi penghuni gunung ini." "Hah? Penghuni? Apa maksudnya?" Sontak Faisal kaget dan tak mengerti mengapa adiknya berkata seperti itu. "Si Jumani, ini pasti gara-gara dia," ucap Acong dari belakang.
Faisal pun tersadar akan kejadian semalam. Nurul yang dipaksa makan pisang sesajen hingga saat di pagi hari Jumani tidak terlihat batang hidungnya. Dan ternyata Nurul ini telah dijadikan tumbal pesugihan Gunung Karang oleh Jumani. Target korban Jumani memang orang asing yang berkunjung ke Gunung Karang, atau orang asing yang ia bawa ke Gunung Karang hingga dijadikan tumbal di sana, termasuk juga Nurul. "Kak, adik minta maaf ya kalau selama ini adik ngerepotin kakak. Sekarang kakak udah gak bakal repot lagi," ucap Nurul pada Faisal. Mendengar ucapan Nurul, jelas saja Faisal menangis sejadi-jadinya. Dia mencoba menarik tangan adiknya dari perbatasan gunung itu. Namun setiap kali ditarik, tangan adiknya membias begitu saja bagaikan embun. Nurul hanya menggelengkan kepala sembari menangis dan dengan perlahan tubuh Nurul pun menghilang. Faisal yang tidak terima berencana kembali mendaki ke Gunung Karang saat itu juga. Namun kali ini ia mendaki sendirian, karena Acong sudah tidak sanggup lagi untuk menemani Faisal mendaki setelah apa yang ia rasakan dengan keanehan-keanehan yang terjadi. Faisal kemudian kembali mendaki Gunung Karang dengan harapan dapat menemukan adiknya. Tapi hasilnya nihil, adiknya tidak pernah ditemukan. Akhirnya Faisal pun memutuskan untuk pulang ke rumah dengan membawa kabar buruk bagi keluarganya. Berbulan-bulan lamanya pihak keluarga melakukan pencarian, namun hasilnya tetap nihil. Nurul tidak pernah ditemukan. Bahkan sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan Nurul di gunung itu. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu. Akhirnya pihak keluarga pun mengikhlaskan kepergian Nurul. Pihak keluarga sampai membuatkan makam dengan nisan yang bertuliskan nama Nurul. Dan sesekali mereka berziarah ke makam Nurul untuk sekedar mengirimkan doa. Namun sang kakak Faisal masih tidak terima dengan apa yang telah dilakukan Jumani kepada adiknya. Jika suatu saat Faisal bertemu dengan Jumani, Faisal berjanji akan menghabisi orang yang telah menjadikan adiknya itu sebagai tumbal pesugihan. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mbah Rory Sarangdemit yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Dukung dan support terus channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat untuk membacakan kisah horor bagi teman-teman semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.